Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 23 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu viral mengenai kasus korupsi 300 triliun, 1 kuadriliun, serta masih banyak lagi kasus korupsi di Indonesia. Belum lagi di hari mana perenungan ini dibuat, rupiah menyentuh angka 17.000 per 1 dolar. Dalam laporan yang dicatatkan oleh Indonesian Corruption Watch atau ICW, disampaikan bahwa ada sekitar 791 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2023 saja, dengan jumlah tersangka 1.695 orang. Angkanya cukup fantastis, belum lagi dengan kasus-kasus yang tak sempat terungkap. Kita mungkin saat ini lelah mendengar berita-berita demikian, putus asa, atau bahkan berpikir kabur aja dulu dari Indonesia mungkin adalah pilihan satu-satunya bagi kita. Nah Bapak Ibu, tapi di tengah dunia yang hancur ini, Allah memanggil kita untuk menjadi garam dan terangnya. Ya, itu artinya kita sebagai gereja dipanggil Tuhan untuk bertindak. Nah Bapak Ibu, mari renungkan firman Tuhan, menormalisasikan kebenaran dalam pekerjaan. Dalam konteks kita, korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, sedangkan suap merupakan salah satu bentuk korupsi di mana terjadi pemberian uang di sana, pemberian barang, jasa atau keuntungan lain kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mempengaruhi keputusan mereka secara tidak adil atau melawan hukum. Nah, Bapak Ibu, receh mungkin bagi kita untuk memahami pengertian ini, tapi tujuannya adalah supaya kita menyadari apakah perilaku suap tersebut hanya terjadi di pemerintahan saja, atau kita seringkali menjadi pelakunya dalam bentuk-bentuk yang lain di keseharian hidup kita. Entah itu dalam dunia pekerjaan, pelayanan, maupun keluarga atau pribadi kita. Mari renungkan pesan teologis dalam Keluaran 23 ayat 8 ini. Allah melarang suap karena rupanya hal tersebut sedang mematikan atau membutakan moralitas spiritual kita sebagai manusia untuk hidup dalam integritas. Suap juga memutarbalikkan perkara sehingga seringkali yang dirugikan adalah hak-hak dari orang-orang yang benar. Bukankah hal ini bertentangan dengan salah satu sifat Allah, yaitu Maha Adil? Allah menghendaki kita sebagai orang percaya untuk hidup dengan prinsip keadilan, Bapak Ibu. Nah, sadarkah kita bahwa saat ini kita dipanggil untuk menyatakan keadilan Allah dimanapun kita berada dan dalam hal apapun yang kita kerjakan. Dalam keluarga, kita yang menjadi orang tua dipanggil menjadi teladan untuk membesarkan anak dalam kasih dan membangun keluarga yang mencerminkan kasih Kristus. Kita yang menjadi anak dipanggil untuk mencerminkan ketaatan pada orang tua. Dalam pekerjaan, kita yang diberikan tanggung jawab atau jabatan tertentu, kita dipanggil untuk mencerminkan keadilan Allah melalui integritas kita, melalui pekerjaan dalam menyelesaikan tanggung jawab kita. Dalam pelayanan, kita dipanggil untuk melayani satu sama lain dengan kasih yang tulus dan hati yang tertuju pada Kristus. Nah, Bapak Ibu, relevansi teks ini untuk kita sebagai pengikut Kristus adalah menempatkan kebenaran di atas segalanya. Bukan hanya dalam perilaku, tetapi juga melalui perkataan kita, melalui pikiran kita. Sebab suap, Bapak Ibu, bukan hanya dalam bentuk materi saja, tetapi juga dalam bentuk manipulasi kata-kata, dalam fungsi sebagai pengikut Kristus yang kita abaikan, hingga dalam nilai-nilai Injil yang kita abaikan dalam pelayanan pekerjaan, kehidupan pribadi dan keluarga kita. Ingatlah ini Bapak Ibu, Allah ingin membentuk kita menjadi pribadi yang berbeda, yang mencerminkan kekudusannya di pekerjaan, pelayanan, hingga dalam kehidupan keluarga kita. Dalam dunia yang menormalisasi suap ini Bapak Ibu, marilah kita hidup dengan integritas dan transparansi yang selaras dengan nilai-nilai Allah, mulai dari kehidupan pribadi kita, keluarga, pelayanan, hingga pelayanan kita. Mari Bapak Ibu, stop menormalisasi hidup yang berkompromi dengan dosa. Pandanglah pada salib Kristus dalam perenungan mendekati
masa Jumat Agung ini. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kiranya kita selalu menjadi orang-orang yang memandang salib Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran dan nilai-nilai Injil-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami melakukan kebalikan. Biarlah kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu mengubahkan kami semakin seperti Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kiranya menyertai kalian perjalanan